Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Karnia. Kali ini kita akan sharing tentang word formation. Jadi, apakah word formation itu? Word formation adalah the whole process of morphological variation in the constitution of words, atau keseluruhan proses dari variasi morfologi dalam pembentukan kata, penyusunan kata. Ada dua proses, yang pertama adalah inflection, yang kedua adalah derivation. Nah, kita bahas satu persatu. Apa itu inflection? Inflection itu adalah word variation due to grammatical relationship. Jadi kalau inflection merupakan adanya variasi kata berdasarkan hubungan atau relasi antar grammar yang ada di dalam kata tersebut, ya. Jadi dia dipengaruhi dengan perubahan grammar. Nah, kemudian apa itu derivasi? Derivasi itu proses yang terjadi karena adanya hubungan antara leksikal atau kata dalam proses pembentukan kata itu sendiri. Jadi kakak ulangi, kalau infleksi dia karena adanya hubungan gramatikal, sedangkan derivasi itu karena adanya hubungan antar kata, ya. Jadi kalau inflectional itu perubahan karena adanya pengaruh gramatikal, sedangkan derivation adalah pembentukan kata karena adanya hubungan atau pengaruh dengan kata-kata itu sendiri. Kita bahas satu persatu. Nah, adik-adik, apa saja tipe-tipe atau jenis-jenis dari formasi kata itu? Di sini ada 6. Yang pertama affixation, yang kedua compounding, ketiga coinage, borrowing, blending, and derivation. Insya Allah pada video kali ini kita akan sharing fokus pada affixation atau imbuhan. Kurang lebih tentunya video ini masih berhubungan dengan video sebelumnya, yakni morphological process. Jadi sebelum menyimak video ini, mohon adik-adik untuk menyimak video kakak sebelumnya yang bertema morphological process. Adik-adik, pertama kita akan bahas tentang affixes atau imbuhan dalam bahasa Inggris. Mau tidak mau ini akan terkait dengan derivational atau derivation yang pada slide awal tadi, permulaan tadi kita singgung bahwa derivation ini terjadi karena adanya pengaruh antar kata yang kita hubungkan. Nah, di sini kita bisa melihat pada tabel berikut. Affix yang terjadi dalam bahasa Inggris itu ada dua, yakni prefix and suffix. Seperti kakak ungkapkan pada video morphological process tadi, ya. Silahkan disimak video tersebut sebelum masuk ke video ini supaya adik-adik tidak pusing. Nah, untuk affix sendiri, contohnya yang pertama yaitu prefix noun, bisa ditemukan pada contoh kelas kata part of speech, ya, noun and adjective. Biasanya maknanya itu akan bermakna lawannya atau bahkan bermakna negatif. Contoh misalnya starter, non-starter, non-participan, bukan sebuah starter atau non-partisan, seperti itu. Nah, next, suffix akhiran ity biasanya terjadi pada kelas kata adjektif. Di sini ketika suatu kelas kata mendapatkan akhiran ity, maka adjektif ini tadinya yang semula adalah adjektif akan berubah menjadi kelas kata noun. Contohnya electric menjadi electricity, obese, obesity, ya. Kemudian and then prefix am ini akan bermakna reserve action yang opposite atau lawan katanya, atau bahkan bermakna negatif atau membuat kualitasnya berubah seperti itu. Jadi biasanya terjadi pada kelas kata verb and adjective. Reserve action misalnya mengikat, membuka ikatan. Tie, untie, fasten, unfasten, mempererat atau melonggarkan, seperti itu. And then suffix os, ya, biasanya kita temukan pada kelas kata noun atau kata benda.
ketika suatu noun mendapatkan akhiran os, maka noun ini akan berubah menjadi adjektif. Contoh pada kata fame, ini noun. Ketika mendapatkan akhiran os, maka famous. Ini adalah adjektif. Glamour, noun. Glamorous adalah adjektif. Prefix re, biasanya verb. Ketika ada kata kerja mendapatkan awalan re, maka maknanya adalah pengulangan akan suatu tindakan. Misalnya tie, retie, write, rewrite, read, reread, dan seterusnya. Suffix able biasanya kita temukan pada kata verb atau kata kerja. Nah, ini verb ini akan berubah menjadi adjektif yang artinya bisa melakukan, menjalankan, atau bahkan kata kerja ini biasanya ditemukan pada kata kerja yang aktif ya, yang membutuhkan tindakan. Misalnya drink, drinkable, drink, drinkable, write, writable, speak, speakable, dan seterusnya. Nah, adik-adik, sekarang kita bahas tentang inflectional categories and affixes in English. Kalau sebelumnya kita bahas tentang derivational affixes, sekarang kita share tentang inflectional affixes. Apa sih bedanya? Kakak berikan penyegaran lagi ya. Kalau tadi derivation itu dia mengalami perubahan, modifikasi, perubahan kelas kata. Misalnya tadi kata benda menjadi kata kerja. Kata kerja menjadi kata benda, kata noun menjadi kata sifat, dan seterusnya. Tadi contohnya fame menjadi famous, itu noun menjadi adjektif ya. Nah, sementara inflectional categories affixes ini dia tidak mengalami perubahan kelas kata, melainkan perubahan bentuk. Dia tetap berada pada kelasnya, tapi bentuknya yang berubah. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, kita bisa melihat pada tabel ini contoh kelas kata noun, kata benda. Ketika mendapatkan pengaruh inflectional maka bisa berarti number. Ya, contoh inflectionalnya di sini adalah SNES. Book, satu buku. Books, lebih dari satu buku. Bush, rumputnya tidak terlalu tinggi atau banyak. Bushes, dia berada di semak-semak belukar. Yang kedua adalah possessive pronoun atau possessive noun-nya. Di sini biasanya mendapatkan apostrof s atau bahkan just apostrophe. Contoh di sini the cat's tail, Charles toe. Kenapa ditambahkan apostrof terus s-nya di belakang sebelum apostrof? Karena cat-nya satu. Semisal cat-nya lebih dari satu, maka cat's apostrophe tail. Charles, ujungnya adalah s, otomatis hanya mendapatkan tambahan apostrof, not Charles, gitu ya. The next verbs. Untuk kata kerja yang mendapatkan inflection itu biasanya pada the third person singular present. Misalnya the cat runs. Kebetulan di hadapan kakak ada kucing lari-lari, berlarian. Jadi I give you one example. It runs. It rains. Hujan sekarang. Karen writes. Karen lagi sementara nulis. Karen menulis ya. The water slashes. He laki-laki sits. She perempuan. She speaks, dan seterusnya. Inflection yang kedua adalah past tense. Past tense ini biasanya mendapatkan akhiran ed. Contoh di sini paint, to be painted. Perfect aspect juga mendapatkan ed, but remember the difference here. Past tense is already done, tidak ada hubungannya dengan yang sekarang, while perfect aspect still has relation with the now situation. Next we come to the progressive or continuous aspect. Di sini kita fokus pada kata kerja yang mendapatkan akhiran ing. Contoh kata fall, falling, write, writing, dan seterusnya. Speak, speaking, smile, smiling,
sleep, sleeping, and then etc. The next one, the next word class or part of speech is adjective atau kata sifat. Di sini ada dua hal atau dua kategori perubahan pada inflectionalnya. Kalau kita berbicara tentang inflectional happen in adjective, we will remember about the comparative degree in English. Ada dua hal yang terjadi. Yang pertama comparative atau membandingkan dua item. Yang kedua adalah superlative atau membandingkan lebih dari dua item. Kalau kita bilang dua ya otomatis ada satu lebih, ada yang ya biasa. Jadi otomatis mendapatkan akhiran er. Tall, taller, small, smaller, big, bigger, dan seterusnya. Untuk superlatif, best, the best, big, biggest, tall, tallest, small, smallest, ya seperti itu. Oke, sekarang kita share tentang derivational suffixes. Derivational suffixes ini ada beberapa macam. Yang pertama, bagaimana cara membentuk abstract noun, and then concrete noun, nouns from verbs, and then nouns from adjective. Ketika ada kata age mendapatkan kata depan front age, ya, dia akan berubah menjadi abstract noun. Nah, ini contoh-contohnya. Adik-adik, untuk noun for people di sini ada suffix, root, and word. Jadi suffix er, or, ress. Contoh kata rootnya ya, kata dasarnya, kata awalnya di sini drive mendapatkan akhiran er, driver. Edit, editor. Wait, waitress, ya. Isn't, ist, tour, tourist, science, scientist. Ant and int. Assistant, student. Study menjadi student. Ini adalah kata kerja menjadi noun, ya. Ini contoh untuk dari kata kerja menjadi noun. Ini contoh untuk derivation, ya. Tour, science. Ini noun to noun. Assistant, study, student. Ini dari verb menjadi noun. Republic, republican. Electric, electrician. This is, ya, adjective to noun, ya. Employee, employee. Examine, examining. Address, addressing. Jadi ini adalah verb, sementara ini adalah noun. Ini contoh untuk nouns for people. Noun yang terbentuk dari beberapa root yang berbeda-beda kelas kata menjadi word, semuanya menjadi people. Noun for people. Nah, adik-adik, kalau tadi kita bahas tentang noun yang khusus untuk suffix people, sekarang kita bahas yang katanya bisa berubah dari kata kerja menjadi kata benda, tapi it's not people, but it's maybe it is include as abstract noun or concrete noun and then etc. But here we mostly find it it is abstract noun. Contoh yang pertama, rootnya adalah kata kerja mendapatkan suffix akhiran ment. Jadi employ, employment. Agree, agreement. Jadi dari kata kerja menjadi kata benda, abstract noun, ya. Discuss, produce, permit. Ion, tian, sian. Discussion, production, permission. Jadi kata kerja menjadi kata abstract noun. Invite, oppose. Invitation, opposition. Sama ya, ini intinya. And then prefer, distance. Preference, distance. Certain, certainty, security. Set, sadness, illness. Kalau ini dia kata adjective. And then the last one is build, understand. Building, understanding. Nah, di sini terdapat perubahan dari dua kelas kata, yakni verb menjadi abstract noun and then adjective menjadi
abstract noun. Bagaimana kita membentuk suatu adjektif dari affixation especially from suffix? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama dengan menambahkan akhiran y, ly, ful, liss, al. Nah, contoh untuk yang mendapatkan akhiran y, rock, rocky, full of rocks artinya full of rocks, right rocks. Atau di rock ini bukan artinya ngerock, rock and roll ya, tapi di sini artinya bebatuan. Noisy, noise, noisy, producing noise. Day, daily, week, weekly, mainly. Full yang mendapatkan akhiran full, contohnya pada kata use, useful, skill, skillful. Yang mendapatkan akhiran less, contohnya di sini use, useless, meaning, meaningless. Dan yang terakhir yang mendapatkan akhiran al, contohnya additional, musical, ethical, natural. Nah, itu contoh-contoh yang bagaimana kita membentuk adjektif dari beberapa kata, entah itu bisa saja berasal dari kata noun atau berasal dari kata verb. Sekian untuk word formation part 1. Insya Allah kita lanjutkan pada part yang kedua. Silakan disimak. Semoga adik-adik mengerti. Insya Allah kita akan lanjutkan video ini next time. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.